Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik saja, ya, auliyasmut, atau diam. Ya, orang Islam tidak boleh bicara yang buruk-buruk. Ya, mulut harus dijaga hanya untuk berbicara yang baik-baik. Ini wajib. Ya, atau ada yang diawali dengan la yu'minu ahadukum. Nah, ini dikaitkan dengan keimanan. Ya, apa lanjutannya, Pak? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian kepada ayah kalian, kepada anak kalian, dan kepada seluruh manusia. Jadi pertama saya ingin kembali mengingatkan kepada bapak-bapak tentang apa itu syariat Islam. Hukum-hukum syariat itu adalah khitabus syari. Ya, khitab itu seruan, syari itu sang pembuat hukum. Khitabus syari adalah seruan dari sang pembuat hukum. Sang pembuat hukum itu siapa? Sang pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, jadi inil hukmi illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lalu apa yang dimaksud dengan khitab, dengan seruan? Seruan adalah apapun yang menjadi perintah ataupun larangan dari sang pembuat hukum. Ya, ayat atau hadis yang merupakan perintah atau larangan. Itulah yang disebut dengan khitab. Ya, atau seruan. Namun kita harus memahami bahwa untuk memaknai atau untuk memahami ya makna dari seruan itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi tidak semua seruan yang bersifat perintah itu wajib dilaksanakan. Ya, jadi kadangkala perintah itu tidak sampai wajib, ya, hanya berupa anjuran atau yang kita kenal dengan hukum sunnah atau mandub atau mustahab, itu sama. Ya, sunnah, mandub atau mustahab itu istilah yang bermakna sama, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, tidak semua larangan itu sampai kepada haram. Ya, haram itu sesuatu yang tidak boleh, tidak harus ditinggalkan. Tapi kadang larangan itu tidak harus sampai menjadi satu keharusan untuk ditinggalkan. Ya, ada larangan-larangan yang bersifat anjuran saja untuk meninggalkannya, tidak sampai kepada haram. Ya, nah hal-hal yang harus tadi, ya, harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, ini istilahnya adalah seruan-seruan yang bersifat jazim. Ya, jadi kalau perintah atau larangan itu bersifat jazim, artinya perintah itu wajib. Kemudian larangan itu haram, itu namanya seruan itu adalah bersifat jazim. Ya, perintahnya jazim, larangannya juga jazim. Lalu kalau tidak sampai kepada haram atau tidak sampai kepada wajib, ya, itu disebut dengan seruan yang ghairu jazim. Ya, jadi perintahnya hanya sunnah saja atau larangannya hanya sampai kepada makruh saja. Itu namanya diistilahkan dalam istilah ilmu fikih adalah seruan yang bersifat ghairu jazim. Nah, kita sudah memahami atau kita sudah mempelajari kemarin tentang bagaimana ya kita atau bukan kita, bagaimana para ulama usul fikih itu menentukan suatu perintah dan larangan itu jazim atau perintah atau larangan itu ghairu jazim. Ya, ini haknya ulama-ulama usul fikih, Pak. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan, keilmuan sampai ke sana. Ya, yang kita pelajari adalah bagaimana mereka
menentukan itu jazim atau ghairu jazim. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kemarin atau 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya cukup panjang lebar tentang beberapa qarinah. Ya. Saya ingatkan lagi, qarinah itu apa? Qarinah itu adalah isyarat atau kondisi indikasi yang menyertai suatu perintah atau larangan sehingga kita bisa memahami ini perintah dan larangan itu jazim atau ghairu jazim. Ya, perintahnya itu sampai kepada wajib atau cukup sampai sunnah saja. Nah, larangan juga demikian. Apakah larangan itu sampai kepada jazim atau ghairu jazim? Ya, haram atau makruh? Ya, nah ini bisa dilihat dari qarinah. Ya, qarinah, isyarat atau indikasi yang menyertai perintah atau larangan tadi. Nah, qarinah ini adanya di mana? Qarinah itu adanya juga di sumber-sumber dalil. Ya, adanya di Al-Qur'an atau di hadis juga. Ya. Nah, masih ingat Bapak-bapak yang dimuliakan Allah tentang qarinah dari perintah atau larangan yang jazim? Ya, mungkin masih ada yang ingat. Pertama apa? Ada banyak, ada belasan ya, tapi saya menyampaikan apa yang saya ingat ya. Jadi yang saya sampaikan itu kalau nggak salah ada sekitar 5 atau 6. Pertama apa? Adanya ancaman. Ya, kalau perintah itu tidak dilaksanakan ada ancaman. Atau kalau larangan itu tidak ditinggalkan ya ada ancaman. Ya. Ma salakakum fi saqar. Jadi ini ayat di dalam surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Jadi di neraka itu ada yang namanya neraka Sakor dan para penghuninya ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor ini? Qalu, kemudian mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Karena dulu di dunia kami tidak melaksanakan sholat. Nah, ini ayat menunjukkan adanya qarinah ya tentang wajibnya sholat. Karena apa? Ini ayat menunjukkan ancaman ya tentang kalau orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu nanti masuk ke neraka Sakor. Nah, ini namanya qarinah. Ya, kalau larangan misalnya, ya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Ya, ini ancaman. Ya, jadi ancaman itu bisa ditunjukkan oleh ayat itu ancaman di akhirat ataupun ancaman di dunia. Jadi ada sanksi terhadap pencuri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Ya, baik itu pencuri laki-laki atau pencuri perempuan. Nah, ini ancaman yang membuktikan atau yang menunjukkan bahwa mencuri itu larangannya bersifat jazim. Larangannya adalah bersifat mutlak, ya, harus ditinggalkan, tidak boleh. Ya. Apalagi misalnya jihad. Ya, jihad itu wajib. Ya, karena apa? Karena ada ayat yang menunjukkan ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau berjihad. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban aliman. Jika kalian tidak pergi berperang, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ini ancaman kepada orang-orang yang menolak perintah jihad. Ya, jadi saya harus katakan, ya, jadi jihad atau perang itu tidak sewaktu-waktu kemudian, ayo kita perang, ayo kita jihad, tidak begitu. Ya, jadi jihad itu tergantung perintah, Pak. Perintah dari khalifah kalau kita punya khalifah. Ya, kalau sekarang ya Indonesia tenang-tenang saja, aman-aman saja. Ya nggak ada alasan untuk berjihad secara fisik gitu ya, karena jihad itu maknanya memang perang, qital ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menolak kewajiban berjihad ya. Kemudian apalagi kalau ada ancaman yang lain, zina misalnya, larangan berzina itu bersifat jazim, larangannya sampai kepada haram karena ada ancaman ya yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldatan. Ya, jadi pezina perempuan maupun pezina laki-laki hendaknya masing-masing dicambuk dengan 100 kali cambukan. Nah, ini ancaman dunia, ya, sanksi dunia bagi orang-orang yang berzina. Ya, jadi satu qarinah tentang satu perintah atau larangan yang bersifat jazim, satu apa? Ada ancaman. Ya, kedua, ada kata-kata tertentu yang digunakan di situ. Para ulama usul fikih ya menyimpulkan kalau ada kata kutiba, ya
kalau ada kata kitaban, kalau ada kata faridoh, itu maknanya wajib semua. Ya, wajib. Jadi perintah itu bisa berupa kalimat perintah, bisa juga berupa kalimat berita yang bermakna perintah. Banyak. Ya, kalimat itu bukan kalimat perintah, ya, tapi bermakna perintah. Kalimat berita yang bermakna perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kalimat berita, ya, tapi itu menunjukkan perintah karena ada kata-kata kutiba. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman kitaban mauquta, sudah ditetapkan waktunya. Ini kalimat berita yang bermakna perintah, bahwa sholat itu sesuatu yang wajib karena ada kata kitaban. Ya, kedua itu ya Pak ya, ada beberapa kata. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu faridah, wajib bagi setiap muslim. Jadi ada beberapa kata tertentu yang digunakan yang menunjukkan bahwa perintah atau larangan itu bersifat jazim. Kalau haram itu ada kata hurrimat. Nah, kalau ada kata hurrimat itu haramnya sampai kepada jazim. Ya, bukan makruh tapi haram. Hurrimat alaikumul maita, ya, waddama walahmal khinzir. Ya, diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, darah dan daging babi. Ada kata hurrimat itu haram. Haramnya sampai kepada jazim, ya, mutlak. Tidak boleh tidak, harus ditinggalkan. Ya. Ketiga, ada perintah qadha. Kalau perintah itu tidak bisa dilaksanakan, itu berarti perintahnya bersifat wajib. Man kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian tidak bisa mengqadha puasa, ya, kalau kalian tidak mampu melakukan puasa di bulan Ramadan, ya, karena sakit atau karena safar, ya, maka gantilah pada hari-hari yang lain. Ya, jadi ada perintah qadha, berarti perintah puasa itu wajib, karena kalau nggak bisa harus diqadha pada waktu yang lain. Ya, kalau nggak bisa mengqadha juga karena kondisi fisiknya tidak mampu, ada perintah yang lain. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kalian tidak mampu mengqadha, fisik kalian tidak kuat, ya, maka kewajiban kalian adalah membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, itu qarinah untuk sesuatu yang jazim, ada qadha. Salat juga begitu, ya. Kalau salat kita ketiduran atau lupa, itu diqadha, Pak. Ya, harus diqadha. Apalagi, Pak? Ya, ada ancaman, ada kata-kata tertentu, ada perintah qadha. Nah, yang banyak itu perintah yang dikaitkan dengan keimanan, Pak. Kalau ada perintah yang dikaitkan dengan keimanan, itu pasti wajib. Ya, ada 89 ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu wajib semua kalau dia perintah, ya. Kalau larangan haram. Ya. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh? Ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali. Puasa tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ya, dan ulil amri di tengah-tengah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Apalagi kemudian ayat ini diakhiri dengan kata-kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ada kaitannya dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Ini larangan, ya, larangannya sampai kepada haram karena dikaitkan dengan keimanan, ya. Depannya ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadarul baqiya minar riba. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya, jadi meninggalkan riba, ya, itu adalah sesuatu yang wajib, ya, bukan sekedar sunnah tapi wajib, nggak boleh, ya.
Meskipun ada hadis Nabi di mana beliau mengatakan nanti akan ada satu zaman di mana umatku itu akan terkena debu-debu riba. Nah, hari ini kita memang nggak bisa total meninggalkan riba, ya sedikit-sedikit kita pasti kena riba. Ada yang mengena pada diri kita. Ya karena memang ekonomi yang mengatur bukan ekonomi Islam. Mungkin ada lagi contohnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sesungguh-sungguhnya takwa, ya, dan janganlah kalian mati sekali-kali ya kecuali dalam keadaan Islam. Ini wajib menjaga ketakwaan, wajib menjaga keislaman kita dengan benar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan perhatikan apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok nanti. Hari esok itu maksudnya hari akhirat, Pak. Ya, jadi perintah untuk senantiasa memperbaiki diri, berbekal untuk menghadapi hari akhirat nanti itu wajib hukumnya. Ya, kalau hadis banyak, ya, apa kemarin yang sudah saya kasih contoh tadi kemarin ya. Mengkana apa namanya? Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, ya, memuliakan tamu itu wajib karena dikaitkan dengan keimanan tadi. Ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, wajib memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik saja, ya, auliyasmut atau diam. Ya, orang Islam tidak boleh bicara yang buruk-buruk. Ya, mulut harus dijaga hanya untuk berbicara yang baik-baik. Ini wajib. Ya, atau ada yang diawali dengan la yu'minu ahadukum. Nah, ini dikaitkan dengan keimanan. Ya, apa lanjutannya, Pak? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku, melebihi kecintaan kalian kepada ayah kalian, kepada anak kalian, dan kepada seluruh manusia. Dalam redaksi yang lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi. Ya, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian kepada ayah kalian, pada anak kalian, dan kepada harta kalian. Jadi mencintai baginda Nabi melebihi kecintaan kita terhadap apapun yang kita miliki itu wajib hukumnya. Ya, hidup kita ini, nyawa kita kalau perlu harus dikorbankan untuk kehormatan Nabi, wajib itu hukumnya, Pak. Ya. Karena hadis ini diawali oleh beliau dengan kata-kata la yu'minu ahadukum, ya, tidak sempurna keimanan kalian. Ya. Itu ya, banyak ya, Pak ya. Kira-kira perintah atau larangan yang dikaitkan dengan keimanan itu hukumnya jazim, mutlak, harus, ya, tidak boleh tidak. Kalau perintah hukumnya wajib, kalau larangan hukumnya haram, ya. Tidak sunnah, tidak makruh. Ya, jadi kalau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah tidak, ya, oleh baginda Nabi itu hukumnya wajib. Ya, dakwah itu wajib, Pak. Dakwah itu wajib. Karena apa? Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah. Ya, seberat apapun tantangannya, ya, Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah. Sampai Nabi disiksa, dilempari batu, dilempari kotoran, diinjak lehernya. Ya, pernah Nabi itu diinjak lehernya sampai pingsan, Pak. Ya, hanya karena dakwah. Kemudian ada sahabat yang sampai syahid, sampai terbunuh, ya, hanya karena mereka mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah yang masih jahiliyah pada saat itu. Tapi Nabi tidak berhenti berdakwah. Artinya berdakwah itu wajib. Ya, ketika Mekah kemudian tidak kondusif, Nabi ditunda dulu dakwah di Mekah. Kemudian beliau ke Madinah, kan, hijrah. Ketika beliau sudah mempunyai kekuatan, beliau kembali ke Mekah untuk berdakwah. Ya, kalau mereka nggak menerima dakwah, kemudian akan dilakukan jihad. Nah, itu yang saya pernah katakan bahwa prinsip politik baginda Nabi itu adalah dakwah wal jihad. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan manusia sebenarnya. Ya,
Masyarakat Mekah itu pada saat itu penuh dengan kejahiliahan, maka mereka harus dibebaskan dari kejahiliahan itu dengan dakwah. Ya, pertama dakwah dulu. Ya, kalau ada rintangan yang berat ya harus berjihad ya, dan seterusnya. Nanti itu topik yang lain. Ya.